Yeah. Sehingga ketika dibebaskan siswa memilih, jadi mereka bisa fokus, oke, saya mau kesehatan. Di dunia pendidikan, begitu terbelakangkah output pendidikan kita sekarang? Ternyata di IPA ada kimia, ada fisika, biologi. Oh ternyata saya memiliki bakat di kimia, gitu misalnya. Ya. Jadi mau kemana lagi kita bicara? Wah, saya dulu geboh bicara kewirausahaan, saya kasih anak-anak kemana-mana. Ya. Salam Paradoksis. Pemirsa Paradoksis dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang polemik pendidikan yang akhir-akhir ini menghangat kembali baik di dunia media massa maupun di media mainstream kita, yaitu tentang penghapusan jurusan di tingkat SMA. Dulu kita kenal adanya jurusan IPA, IPS maupun bahasa, tetapi sesuai dengan penerapan kurikulum Merdeka saat ini sudah tidak ada lagi jurusan IPA IPS tersebut. Belum lagi beberapa hal yang masih menjadi pertanyaan di benak masyarakat terkait PPDB dan juga tentang kualitas pendidikan secara umum di Indonesia. Pada akhirnya kita akan membahas tentang masih di seputaran sengkarut dunia pendidikan, yaitu obral gelar guru besar yang saat ini juga sedang naik daun. Nah, bersama kita saat ini ada tamu, dua orang tokoh. Yang pertama adalah Profesor Dr. Rumawan Salain. Swastiastu Kanda. Swastiastu. Okay. Yang kedua adalah Ibu guru kita yang cantik, Ibu Anggraini dari Ketua Kelompok Belajar SMA 3 Denpasar. Mewakili beliau Kepala Sekolah SMA 3 Negeri Denpasar. Swastiastu, Ibu. Swastiastu. Oke. Pertama saya ke Ibu dulu, karena Ibu Anggraini adalah yang paling terdampak dengan adanya penghapusan jurusan IPA IPS ini. Ibu, saya ke Ibu pertama, apa benefit atau dasar pertama tentang pemberlakuan kurikulum atau penghapusan IPA IPS ini, dan bagaimana dampaknya baik bagi sekolah maupun bagi siswa? Iya, terima kasih sebelumnya Bapak. Jadi sebenarnya ketika kurikulum Merdeka itu berlaku, di mana kurikulum Merdeka itu penekanannya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebenarnya mungkin judul penghapusan jurusan IPA, IPS, dan bahasa itu mungkin inilah yang membuat banyak sekali miskomunikasi atau miskonsepsi di masyarakat. Sebenarnya di kurikulum Merdeka itu bukan dihapus sama sekali, tapi di breakdown, artinya dipecah lagi. IPA yang awalnya terdiri dari kimia, fisika, biologi, IPS itu sosiologi, ekonomi, dan yang lain sebagainya, itu di breakdown menurut pilihan siswa. Jadi di sini di kurikulum Merdeka siswa tersebut bebas memilih. Yang awalnya IPA sudah diplotkan, ada 5 mapel itu misalnya, IPS ada 5 mapel. Sekarang itu di breakdown. Jadi siswa boleh memilih 4 peminatan, Bapak. Jadi tidak semua di IPA itu mereka pelajari. Gitu. Itu sebenarnya perbedaannya sih yang tetap ada pengklasifikasian. Betul, tentunya. Namun demikian, apa sesungguhnya dasar dari taruhlah pengelompokan kembali ini? Oke, ya, terima kasih Bapak. Jadi gini, kadang-kadang anak IPA, seandainya dia memiliki istilahnya keinginan untuk menjadi dokter atau FK, kesehatan. Tentunya ada mata pelajaran minor yang tidak diperlukan. Contohnya misal fisika. Untuk kesehatan mungkin yang diutamakanlah biologi dan kimia. Sehingga ketika dibebaskan siswa memilih, jadi mereka bisa fokus, oke, saya mau kesehatan. Jadi yang saya pilih peminatannya adalah mapel mayornya, yaitu kimia dan biologi, Captain, Pak, sebenarnya. Ya, sesungguhnya dari penjelasan Ibu tadi dan yang saya tangkap dari media massa, sesungguhnya ada banyak hal positifnya sesungguhnya. Tetapi benefit ini didasari pada satu asumsi bahwa siswa didik kita itu telah mengetahui minat dan bakatnya secara firm. Tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Apakah siswa itu betul-betul mengetahui dan mempunyai minat yang sedemikian kuat pada satu jurusan? Nah, ini yang perlu kita bahas dengan Kanda Rumawan Salain yang sudah
lebih dari 10 tahun rasanya sebagai Ketua Dewan Pendidikan Denpasar. Silakan Anda dengan kenyataan ini seperti apa? Terima kasih. Di awal jumpa barusan saya diperkenalkan sebagai seorang profesor. Tapi karena saya sudah purna bakti, saya sudah tidak berhak lagi menggunakan panggilan profesor. Sebagai keluarga atau penghormatan, terima kasih, tetapi saya harus populerkan bahwa saya kembali tanpa gelar guru besar. Ya, nanti kita akan bahas lagi di sana di ujung sesi kita. Terima kasih Kakanda. Sebagai penghormatan Adinda kepada Kakanda, terima kasih. Jadi saya masih melihat sesuatu hal di era pendidikan akhir-akhir ini begitu cepat perubahan yang terjadi. Saya memang mengikuti dunia perkembangan di perguruan tinggi khususnya. Seperti ketika saya melakukan kuliah di arsitek di Korea misalkan, seorang arsitek boleh bebas memilih pelajaran psikologi misalkan, dia pindah di satu tempat dan yang lain. Tapi tentu itu sesuatu yang menurut saya kelihatannya mudah, tetapi infrastrukturnya sudah jelas atau tidak, ini permasalahan dukungannya. Nah, ketika di kampus terjadi, ini saya contohkan di kampus dulu, Ibu. Saya mengalami kelas Merdeka ini agak kesulitan ketika mereka targetnya beberapa SKS yang boleh diadakan, dan itu ketika praktek digambar misalkan merancang arsitektur yang perlu tatap muka dan perlu desain untuk itu, tidak bisa berlangsung dengan baik. Nah, situasi ini sebenarnya siapa diuntungkan, saya tidak berbicara soal diuntungkan, tetapi ada proses yang hilang di tengah itu karena memang terputus dengan belum melalui proses percobaan gitu. Nah, mudah-mudahan percobaan yang akan berlangsung ini nanti bisa menjadi bahan evaluasi. Yang kedua, saya melihat kalau ini berkait di tingkat di bawah perguruan tinggi, sebenarnya ilmu itu tidak bisa kita saklek melihat hanya di satu bagian. Karena belakangan ini seperti yang saya tahu, ketika saya berhubungan dengan rumah sakit, dokter tidak hanya pintar mengobati, tetapi ada juga yang biomedis dan yang lain-lain itu yang bisa juga termasuk, mohon maaf, di elektronik kedokteran itu juga termasuk di dalamnya. Sehingga kalau ini dijabarkan, bingung seorang siswa yang akan memilih mau dokter apa. Kalau dalam benaknya hanya berpikir dokter yang mengobati, berbeda. Karena ada hal-hal yang di belakang itu yang harus berkembang. Begitu juga di dalam hal yang berkaitan dengan di ekonomi, di hukum, dan yang lain-lainnya. Dan yang lebih seperti saya khawatirkan tadi, kalau ada begitu banyak siswa yang memilih, saya tidak tahu misalkan di Ibu Anggreni di SMA 3, ada beberapa pilihan, di SMA 1 ada berapa, dan yang seterusnya seberapa itu. Kesiapan kita untuk mengajar itu juga saya tidak tahu. Artinya bahwa guru-guru yang ada sesuai dengan pilihan itu, apakah hanya menyediakan sesuai dengan kemampuan sekolah? Kan ini pertanyaan, atau harus dipenuhi? Karena istilah yang tadi disampaikan itu sebenarnya tidak beda dengan student based learning. Jadi student based learning itu belajar dengan siswa yang mau gitu, saya mau belajar apa. Kalau umpama dari 5 mata pelajaran itu 4 yang pokok diambil, yang 1 dia misalkan mengembangkan yang misalkan disebut saja kurikulum lokal begitu untuk memudahkannya itu kita bisa begitu. Oh, dia belajar nanti tidak di sekolah, tapi dia mungkin belajar ke isi, mungkin belajar di Balai Banjar dan lain-lainnya. Nah, itu ada mentor, dan ini adalah salah satu menurut saya memudahkan untuk anak-anak melakukan kegiatan seperti kita lihat juga anak-anak SMK yang praktek ini. Kalau mereka nggak praktek nggak mungkin, dan ini praktek ini tidak mungkin semua sekolah menyiapkan infrastrukturnya. Jadi itu menurut saya sepintas dari hal-hal yang berkaitan dengan latar belakang yang ada. Tentu mohon maaf, saya sama sekali tidak mengikuti atau tidak mengetahui karena kan yang terbatas guru-guru mungkin langsung. Tetapi tadi pertanyaan Pak Sadwika itu misalkan saya sangat terperangah, kenapa gitu pertanyaannya. Jadi banyak sekali masalah di dunia pendidikan. Begitu terbelakangkah output pendidikan kita sekarang ini? Saya tidak melihat, karena setahu saya jawabannya 20 tahun ke depan pun saya tidak tahu mau dibawa kemana pendidikan ini. Artinya pendidikan kita ini mau menghasilkan manusia macam apa di Indonesia ini. Kalau kita lihat di sistem di undang-undang kan
Ya. Sudah jelas yang dimaksudkan begitu. Ya. Ini yang mestinya di antara para ahli duduk bersama untuk membuat formula, baru di breakdown formula itu untuk mencapainya begitu. Iya. Terima kasih. Tanggapan atas sengkarut sistem pendidikan kita ini tentu melahirkan satu pertanyaan besar tentang grand design pendidikan kita, termasuk juga tentang pemilihan fit and proper test Menteri Pendidikan yang memang bisa mengakomodir satu kondisi yang thriving bagi pendidikan Indonesia. Itu satu pertanyaan yang lain, karena sekarang kita masuk lagi ke lebih jauh dengan Ibu Anggrani tentang teknis pelaksanaan dari sebagai konsekuensi penghapusan jurusan ini. Ibu, tadi Ibu bilang bahwa ini sebenarnya sebagai taruhlah nama ulang atau nomenklatur atas pengelompokan itu. Secara harfiah itu tetap ada pengelompokan. Bagaimana kemudian hal ini dilakukan, Ibu? Tapi sebelum itu kita jeda sebentar. Pemirsa Paradoksis, kita jeda setelah yang satu ini. Pemirsa Paradoksis, kita masuk ke sesi kedua, mempertajam lagi pertanyaan bagaimana sesungguhnya kurikulum merdeka itu dilaksanakan di sekolah. Ibu Anggrani, cerahkan kami bagaimana sistem yang baru ini dilaksanakan oleh guru-guru di sekolah. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak. Jadi di SMA 3 khususnya kurikulum merdeka itu dimulai dari kelas 10, yaitu fasenya adalah fase E. Di kelas 10 semua siswa mendapatkan mata pelajaran umum. Jadi ada IPA secara umum, ada IPS secara umum. Di situ mereka akan melihat, dipetakanlah, oh ternyata di IPA ada kimia, ada fisika, biologi. Oh ternyata saya memiliki bakat di kimia, gitu misalnya Bapak. IPS pun seperti itu, ada sosiologi, ada geografi. Oh ternyata bakat saya di geografi, itu di kelas 10. Dan sebelum mereka ke kelas 10 pun, pada saat penerimaan siswa baru, sekolah kami mengadakan psikotes. Nah, mungkin ini adalah tergantung dari sekolah sendiri, apakah ada anggarannya. Dan kebetulan memang sekolah kami dari tahun sebelumnya sudah mengadakan psikotes. Dalam psikotes tersebut akan terlihat hasil dari segi IQ, minatnya siswa, bakatnya mereka, kemudian bagaimana karakter kepemimpinannya mereka terlihat. Nah, itu diharapkan oleh sekolah sebagai bahan pertimbangan nantinya ketika mereka ke kelas 11 atau fase F menentukan kelompok peminatan. Itu dasarnya dulu. Nah, sebelum kita memberikan mereka pemilihan, tentunya sekolah juga tidak hanya memikirkan kebutuhan belajar siswa, tapi juga kami melihat kebutuhan gurunya. Jadi segi guru kami memiliki berapa tenaga pendidik, misalnya yang mata pelajaran atau berapa orang. Jadi kami menyusun, jadi kami harus menggabungkan kedua kebutuhan tersebut antara peserta didik dengan pendidik. Setelah itu kami sinkronkan, baru kami lempar ke siswa. Anak-anak, ini ada sekian pengelompokan. Yang mana yang sesuai dengan minat dan bakat kalian. Ini tentunya dikonsultasikan dengan orang tua. Bahkan kami juga memberikan bayangan kira-kira mapel lanjutan di universitas gitu. Jadi sudah ada lampirannya memang dari guru BK kami berdasarkan lampiran dari keputusan Menteri Pendidikan itu ada mapel lanjutan untuk perkuliahan. Jadi siswa terbayang di sana, gitu Bapak. Artinya begini Bu, ada dua prekondisi di situ. Yang pertama, minat dan bakat dari anak-anak itu sudah jelas dulu. Nanti saya akan punya pertanyaan lebih lanjut. Yang kedua, bahwa pengelompokan ini itu customized oleh sekolah. Artinya sekolah yang berwenang untuk menentukan berapa pengelompokan berdasarkan SDM yang ada. Betul. Nah, pertanyaannya justru di sana Ibu. Nah, berdasarkan apa selain ketersediaan guru, kemudian guru-guru itu atau sebuah sekolah itu membuat pengelompokan? Apakah kemudian ini berdasarkan satu konsultasi dengan konsultan pendidikan yang sahih, ataukah memang ini
buat aja kelompoknya, terus yang mana kira-kira minatnya yang paling banyak, itu saja yang dilakukan. Itu seperti apa, Bu? Oh iya, terima kasih. Karena SMA 3 Denpasar bukan SMA yang pertama menerapkan. Hmm. Kami mencontoh memang sekolah penggerak yang dulunya di awal mereka sebagai contoh sekolah percontohan seperti SMA Negeri 4 Denpasar, SMA Negeri 1 Denpasar memang terlebih dahulu. Jadi kami melihat dan kami mensurvei, Bapak. Jadi kita lihat kalau di SMA lain kira-kira anaknya kemana? Oh, lebih cenderung ke jurusan kesehatan. Jadi kami klasifikasikan ada teknik, ada kesehatan, ada sosial, ada ekonomi kayak gitu, Bapak. Berdasarkan survei tersebut, jadi baru kami kelompokkan. Seandainya ini tidak sebentar, itu sampai 3 bulan, itu pun ada telepon dari orang tua meminta adanya masukan perubahan. Gitu. Nah, dan itu pun dengan segala hormat dengan terhadap semua kerja yang dilakukan oleh guru, 3 bulan atau mencontohkan satu sekolah lain yang efikasinya belum teruji, itu akan menimbulkan pertanyaan besar. Seperti apa itu nanti tantangannya, Kanda? Saya kira-kira akan menghadapi mirip dengan carut marutnya PPDB. Ya. Karena ini manusia yang bermain di dalamnya. Ya. Jadi ketika seseorang anaknya tidak sampai kepada keinginan orang tuanya, jadi the big problem bagi sekolah. Gitu. Secara sistematis konsep itu kan mirip seperti tinggal kita nyawang-nyawang aja, oh ini penuh. Ketika ada yang tidak mendapatkan itu, ini lagi ada beban kepada sekolah. Apakah itu kepala sekolah atau pokoknya manajemen sekolah akan terjadi carut marut lagi. Mudah-mudahan semuanya bisa jalan dengan baik kan karena maaf, Bali itu sejujurnya sudah ada satu kalimat yang mungkin perlu kita dekonstruksi, yaitu misalkan Depang anaknya ngadanin. Jadi dia dengan Depang anaknya ngadanin, dia tidak bisa memposisikan dirinya, aku suka apa, tidak tahu. Senang apa, bisa apa, tidak bisa dia. Jadi orang lain yang bisa memberi dia. Sehingga maaf, akan ada followers yang akan, bareng ya iya karena matimpal. Nah inilah yang perlu mungkin seperti kita ketahui, saya tidak melihat bahwa di dunia luar lebih baik, tetapi harus ada yang lebih sahih untuk cara menguji kepada anak-anak didik kita sejak awal. Jadi mulai dari tingkat SD, SMP, SMA itu semua ada recording dia baik secara kejiwaan maupun yang lain-lain tadi yang disampaikan itu, sehingga yang menerima ini muara-muaranya tinggal mendevelop gitu loh. Jangan tiba-tiba di tempat ini baru terjadi. Ini shock, kalau saya bilang ini shock culture, shock culture in the education buat dia gitu. Nah sehingga inilah menurut saya yang belum saya ketahui bahwa akan ada culture lab di dalamnya di bidang perpindahan dari anak-anak SMA yang ke SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan berikutnya. Menteri dulu kan maunya tidak lagi 6-3 sekian tahun kan maunya. Bebas aja gitu. Jadi silakanlah ini yang para ahli-ahli, tetapi menteri mengambil keputusan silahkan karena ini pasti ada bargaining politik di dalamnya. Tetapi maaf sekali, jangan pendidikan dimuati oleh masalah politik. Jangan lagi guru dibebankan pekerjaan yang mohon maaf bukan hanya kenyataan bahwa menjadi administrator. Ini menurut saya sudah gaji tidak cukup. Jujur harus kita akui mereka bekerjanya. Semua setengah hati. Ini perlu kita perbaiki. Oleh karena itu menurut saya masih jalan panjang seperti tadi kita blueprintnya yang kita belum jelas punya gitu. Mau kemana? Mau kemana kita gitu? Justru itu pertanyaannya Ibu adalah kita tahu bahwa ketika seorang anak didik masuk ke satu kelompok penjurusan lah taruh atau kelompok mata studi. Kemudian pada akhirnya itu no way out, dia tidak akan bisa keluar lagi dari apa yang telah dia pilih. Nah sementara beban itu ada di ranah sekolah. Artinya apa? Seperti tadi yang Prof bilang bahwa ada kemungkinan besar nanti sekolah disalahkan atas sistem tersebut. Ibu, adakah guidance dari Kementerian Pendidikan dalam hal ini untuk membuat pengelompokan itu atau betul-betul fully 100% customizable di sekolah? Ya, betul sekali Bapak. Jadi yang seperti disampaikan tadi memang sepenuhnya itu diserahkan kepada pihak sekolah berdasarkan minat dan bakat siswa. Yang ditentukan dari Kemendikbudristek adalah jumlah mata pelajaran peminatan itu maksimal 5 dalam satu kelompok. Sedangkan yang lain tetap pelajaran wajib atau umumnya tetap. Gitu. Itu Bapak.
Jadi memang full diserahkan kepada sekolah sesuai dengan kebutuhan belajar siswa di sekolah masing-masing. Ya, yang menarik sebenarnya begini Bu Angreni. Maaf ya. Misalkan untuk kelas itu biasanya kan SMA 35 ya Bu ya. Ya betul. 35. Ada rombelnya sekian. Misalkan saya punya 5 kelas kali 35. Yeah. Nah sekarang ketika terjadi ini pembagian yang seperti sekarang, model yang sekarang ini, kan bisa saja hanya 20, di satu sisi bisa 60, di satu sisi bisa 15 kan begitu. Apa akan dijalankan kan ini pertanyaan. Itu yang saya tidak terbayang di dalam benak saya. Jadi tadi kan followers saya temannya ini ikut ini senang masuk ke sana. Kelasnya jadi banyak. Melebihi 35, jadi 2 kecil-kecil dia mau nyatu besar-besar sekali. Lagi tidak efektif. Ibu silakan tanggapi. Iya, kejadian itu pernah Pak. Jadi baru-baru ini bahkan. Jadi ada satu kelompok di mana memang jumlah siswanya itu melebihi standar. Jadi kami standar itu maksimalnya 40 Bapak. 40 itu diterima di Tapodik. Ya. Jadi melebihi. Solusi kami adalah kami tetap sesuaikan dengan jumlah ruang kelas Dumun. Jadi seandainya jurusan itu berlebihan, kebetulan memang hanya satu jurusan yang berlebihan, itu yang kami pecah. Jadi ada 2 pengelompokan yang sama. Gitu jadi solusinya kami. Dan juga selain itu kami melakukan pendekatan secara individu Bapak. Seandainya seperti tadi Bapak bilang, pasti ada siswa yang follower. Kami panggil secara individu melalui guru BK. Sebenarnya nak, minat kamu kemana? Bersama orang tua. Jadi kita yakinkan, kalau kamu milihnya A, kamu bisa ke kelompok A, B, atau C. Jadi seperti itu. Itu tetap harus ada pendekatan secara individu bersama orang tua. Artinya dalam skala lain, ketika dia menjadi 2 rombelnya, pertanyaan adalah Bu Angreni mengajar berapa kali? That's my question. Yes. It's different jika online. Online saya gabung dia seluruhnya. Tapi kalau 2 kelas, bagaimana dia mengajar seorang guru? Lalu siapa yang memberi dia reward and punishment? That's basic question itu. Ya, pertanyaan saya sebagai seorang pengajar juga, kalau misalkan SMA 3 saja itu mencontoh ke SMA sebelumnya, SMA 4 dan SMA 1. Sementara proses result dari mereka-mereka ini, taruhlah SMA 1 dan SMA 4 itu belum teruji secara efikasinya. Nah, bagaimana SMA yang taruhlah yang non favorit di non jauh di sana di pelosok Bali dengan keterbatasan SDM ini bisa memfasilitasi siswanya untuk masuk sesuai dengan minat dan bakat ini. Nanti jangan dijawab dulu, kita akan jeda setelah yang satu ini. Pemirsa Paradoksis, kita masuk ke sesi 3 kali ini. Pertanyaan saya kepada Ibu Angreni. Nah, asumsi tadi dari pengelompokan ini adalah minat dan bakat siswa itu dilakukan secara sahih dan efisien. Tetapi permasalahannya, adakah tes minat dan bakat ini dilakukan di seluruh negeri atau bahkan di seluruh SMA di Bali misalkan? Kalaupun tidak, solusinya seperti apa, Bu? Ya, terima kasih Bapak. Jadi seperti di awal saya sampaikan bahwa psikotes ini itu tergantung dana dari sekolah. Itu yang paling penting. Karena di sekolah kami sendiri itu memang siswa tidak membayar apapun. Karena sekolah membiayai dan sudah dianggarkan. Dari mana itu, Bu, anggarannya? Nah, untuk tingkat SMA itu ada yang namanya dana partisipasi dari orang tua. Jadi para orang tua menyepakati bahwa mereka ikut berpartisipasi, membantu sekolah dengan mata anggarannya sudah disampaikan, sudah disetujui. Nah, jadi itu sebagai dasar kami yang kuat. Jadi jadi siswa sudah melakukan psikotes, mereka mendapatkan hasil minat dan bakat. Itu sebagai cerminan untuk mereka, refleksi apakah mereka akan sanggup masuk di kelompok A, B, atau C. Sedangkan untuk sekolah yang lainnya, Bapak, itu yang saya kurang tahu sebenarnya. Karena tergantung kondisi anggaran lagi. Jadi saya pun sendiri jujur, saya juga kurang tahu apa sih dasarnya mereka. Apakah juga sama mungkin seperti saya, survei dulu dengan sekolah lainnya, melihat bagaimana aplikasi yang sekolah terdahulu, mungkin itu yang sebagai contohnya. Dan seperti itu sebenarnya, Bapak. Ya kan, ini justru membuat satu tugas yang luar biasa besar untuk para guru-guru yang sudah punya beban banyak di bidang mengajar.
pendapat Anda? Iya benar. Hmm. Ini kan kita, tetangga saya SMA 3, Ya. berada di mana? Di Denpasar. Ya. Bagaimana yang di pelosok di Kintamani? Ya. Bagaimana dengan sekolah yang ada di Karangasem? Hmm. Bagaimana dengan di Nusa Penida? Hmm. Yang jauh, katakan dari sentuhan-sentuhan pembaharuan lah, katakan, walaupun pembaharuan ini secara normatif sudah diundangkan oleh menteri, Ya. tapi tentu secara balik kaset yang saya panah mereka untuk berbuat tidak ada contoh yang dilakukan. Dan saya yakin bahwa di antara mereka akan terlambat berbuat itu. Akhirnya cuma memenuhi list saja. Sudah gitu. Ya. Akhirnya yang saya khawatirkan gitu. Yang saya khawatirkan dari segi kejiwaan ini membobol kepercayaan dunia pendidikan secara perlahan-lahan. Ya. Jadi carut marut ini sudah mendobrak keras institusi pendidikan ini yang perlu kita perbaiki, karena sudah semakin turun kepercayaan masyarakat kepada dunia pendidikan. Oleh karena itu tadi ada orang-orang yang bermain di belakang ini secara pragmatis memaksakan kehendak. Justru itu pertanyaannya Kanda. Ini kan menurut saya adalah satu hal yang penting bagi masa depan anak-anak kita. Persisnya. Justru karena yang seperti yang saya bilang tadi, no way out. Sekali kita salah pilih, kita akan kesulitan at least lah, kalau bisa dibilang tidak bisa. Tetapi mengapa kebijakan yang sedemikian penting ini justru diambil pada akhir masa jabatan? Justru. Ya, jadi saya berpikir jangan-jangan beliau memang suka nonton tinju, jadi hit and run, jadi meninggalkan berbagai masalah yang ada untuk membuat masalah baru, sehingga masalah yang lama terkubur oleh karena masalah-masalah baru itu. Ya. Kalau kita jujur berbicara bahwa mari coba kita renungkan, Bu Anggreni, pernah nggak kita di Indonesia ini berbicara SMK lebih banyak daripada SMA, betul nggak? Lalu kita dengan serta-merta berbicara ada di SMK-nya harus bangga bahwa kuota anak SMK harus lebih sekian, siap kerja. Sekarang pertanyaannya, berapa persen perbandingan SMK dan SMA yang ada kalau kita mau masuk ke dunia kerja? Bukankah dunia belajar merdeka ini juga memberikan chance yang lebih mudah kepada anak didik kita untuk nantinya mereka bisa mandiri. Jadi mau kemana lagi kita bicara? Wah, saya dulu geboh bicara kewirausahaan, saya kasih anak-anak kemana-mana keliling. Sebenarnya itu sudah kita berpikir is a part of the freedom daripada edukasi itu, bahwa di luar itu ada yang penting dan kita beri merupakan beban tambahan, gitu. Tidak harus diberikan label yang besar dan menjadi bobot yang penting dan mengubah struktur. Nah, ini yang berbahaya karena begitu struktur berubah, untuk membalikkannya itu tidak mudah menurut saya, dan ini yang saya khawatirkan. Saya nggak tahu bagi Bu Anggreni mungkin yang sudah rutin melakukan kegiatan mungkin tidak terasa, tapi kalau saya ini sudah di pinggir garis melihatnya ini, waduh kok begini jadinya. Saya unbelievable bahwa sesuatu ini akan memberikan bagi generasi emas. Apalagi hari ini kan kita lagi memperingati hari anak nasional yang ke-40 begitu. Jadi mau diapain anak-anak kita ini nanti? Jadi saya sebagai generasi yang tua agak cemas gitu, mohon maaf. Agak cemas, walaupun saya tetap memiliki optimistik kepada kemajuan bangsa ini. Tetapi jangan dioyak-oyak pendidikan. Paling tidak jangan dimainkan regulasi yang ada itu. Karena regulasi yang ada ini sudah memberikan kita bukan membodohi, tapi sudah membohongi. Nah, ini yang lebih problem besar kita di bangsa kita ke depan itu. Saya kira itu. Terima kasih. Tadi kita menyisakan dua hal sesungguhnya. Ada permasalahan penentuan minat dan bakat. Itu dua hal yang berbeda yang saya tahu, karena kebetulan saya adalah konsultan pendidikan juga. Terus yang kedua adalah problematika tentang konsultan pendidikan yang digunakan atau berdasarkan apa pengelompokan ini dilakukan. Ibu bilang bahwa ini adalah berdasarkan mencontoh dari A dan B. Di sisi lain, ada banyak hal sebenarnya yang kita harus uji secara sistematika, eksperimental di situ. Ada apakah
satu kondisi itu bisa sukses atau tidak tentu memerlukan variabel-variabel yang berbeda. Dan ini dasar menentukan ini kan berdasarkan dengan segala hormat kepada Bapak Ibu guru yang sudah berjuang dengan amat keras di masing-masing SMA. Itu saya bisa bilang itu tanpa dasar, hanya trial and error, Ibu. Bagaimana komentar Ibu? Ya Bapak, kalau saya dibilang sepenuhnya trial and error, saya justru tidak setuju Ya, Bapak. gimana? Jadi karena kami melakukan proses. Jadi proses itu tidak hanya seketika, Ya. tapi berproses dari awal. Kayak seperti tadi yang saya sampaikan, ada psikotes. Di situ siswa bisa mencerminkan minat dan bakat mereka. Kemudian mereka sudah mengalami pembelajaran selama setahun di kelas 10. Artinya mereka sudah mencoba semua mata pelajaran. Nah, setelah itu akan ada sosialisasi yang kami lakukan. Jadi sebelum mereka memilih dan kami mengelompokkan, kami sosialisasikan dengan tim DK. Di sosialisasi tersebut, kami perlihatkan mata pelajaran pendukung di setiap jurusan secara umum dari Kemendikbudristek. Jadi mereka sudah bercermin. Setelah itu kami berikan waktu kepada mereka untuk berkonsultasi bersama orang tua. Baru mereka memilih. Jadi kalau saya dibilang trial error sepenuhnya, saya rasa saya tidak setuju. Iya, karena kami sudah mengalami proses. Oke Mbak, terima kasih tanggapannya. Yang saya maksudkan itu adalah untuk kondisi general kita. Bagus sekali SMA 3 sudah melakukan step by step tentang apa yang diperlukan. Yang saya refer itu adalah kondisi SMA kita di pelosok misalkan. Terus bagaimana mereka harus mengelompokkan ini dan kemudian memilahkan. Itu yang saya maksud. Jadi kalau SMA 3 tadi punya biaya partisipasi dari orang tua untuk melakukan psikotes dan yang lain-lain, saya hanya bisa mengusulkan, cobalah masing-masing sekolah di SMA ini bekerjasama dengan perguruan tinggi yang punya. Sehingga dengan demikian artinya ada pihak ketiga yang bermain di lini tengah untuk bisa mengamankan. Justru itu pertanyaannya kan, di mana peran dinas pendidikan terutama di level provinsi dan kabupaten kota dalam hal ini? Sayang kita tidak undang beliau. Ya, jadi semestinya iya, karena di provinsi kan dia perpanjangan pemerintah pusat untuk menjabarkan ini. Jadi masalah kritis yang kita bahas ini mestinya beliau sudah lebih dulu mengawalinya, mengundang sama yang terkait ini. Karena ini tambahannya sedikit, kita berbicara pendidikan hanya berkutat di orang-orang pendidikan. Kita tidak pernah mengambil kebijakannya. Ya, yang di luar itu. Mohon maaf, ini sebagai informasi saja juga. Pada podcast kali ini kita juga sudah mengundang Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi. Tapi sampai saat ini itu belum ada tanggapan sama sekali dan kita juga sudah mengundang melalui teman dekat beliau juga tidak ada tanggapan sama sekali. Itu karena harusnya beliau bisa hadir dan bisa memberikan guidance kepada terutama SMA. Nah, itu menjadi pertanyaan saya, Ibu. Apa guidance yang dilakukan oleh kabupaten kota dalam hal ini dinas pendidikan atau dalam hal ini SMA kan ke provinsi? Apa guidance mereka? Oke, jadi selama ini kalau di dinas provinsi itu adalah sebagai pengawas istilahnya Bapak. Jadi perpanjangan tangan dari dinas provinsi adalah adanya pengawas di masing-masing sekolah SMA. Jadi tentunya pengawas itu sebagai fasilitator sekarang, bukan supervisor lagi, tapi sebagai pendamping kepala sekolah ketika kepala sekolah menemukan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas. Secara rutin di SMA di Denpasar itu setiap tahunnya mengadakan review kurikulum. Disitulah kami mengundang pihak dari dinas pendidikan provinsi. Kami ceritakanlah apa yang sudah kami lakukan selama setahun ke belakang mengenai aplikasi atau penerapan kurikulum Merdeka. Sama sekali nggak ada guidance dari mereka, Bu? Kalau secara tertulis itu tentang bagaimana pengelompokan, bagaimana penerapan, itu kalau yang saya tahu biar tidak salah Bapak itu tidak ada. Jadi melalui pengawas sekolah yang langsung membimbing sekolah. Justru itu masalahnya Ibu. Artinya kalau sekali lagi saya appreciate banget kepada SMA 3 yang sudah well managed. Yang kita butuh guidance itu adalah untuk kebijakan secara general. Karena ini apa? Karena ini sistem pendidikan yang undak istilahnya, sehingga bagaimana koordinasi dari tingkat A sampai ke hilir itu sampai bagaimana kritikannya? Berundak itu tadi kan sudah saya sebutkan, kepingin kita lihat dari jenjang terbawah sampai tertinggi itu ada sustain dan kontinuitasnya itu benar-benar outputnya menghasilkan sesuatu. Saya melihat misalkan jika di kelas
10 ya Bu ya. Ya, betul. Itu diberikan kuliah semua sama Betul. kepada mereka kayak model apa namanya Mantap, kita general sama. gitu untuk semua. Berarti ada 1 tahun yang hilang khususannya. Iya. Ya kan? Iya. Masuk kelas 11 dan 12 Hmm. spesifik sesuai dengan minat. Iya. Itu berarti kan pertanyaan saya, gugatan saya, Hmm. apakah Hmm. jika seseorang yang akan masuk nanti ke kedokteran dan ke arsitek misalkan, Hmm. basic yang dia dapat di tingkat SMA ini memadai nggak? Kan ini pertanyaannya. Iya. Kalau tadi ada yang mungkin saja bobotnya dikurangi yang tidak perlu dan yang lain, tapi kan belum teruji. Iya. Dan ini kita awam tidak terpublish, tidak pernah tahu. Hmm. Jadi kalau ini pendekatan yang saya lakukan ini menginterpretasikan apa yang akan terjadi ketika itu berlangsung. Contoh misalkan ketika saya masuk di arsitek, saya dites, bisa menggambar nggak? Jadi saya men-skate orang, nanti skate orang saya dinilai orang apa kambing kan gitu ya. Iya. Sekarang tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Orang mau sketsa gambar bisa apa tidak dibutuhkan. Tetapi mungkin lebih banyak misalkan ya sekedar ujian sketsanya enggak ada, nantinya menjadi menggambar tangan itu ya lebih to operate computers. Iya, iya. Jadi bagaimana mereka memindahkan tampak bangunan, fasad bangunan kemana-mana dan prosesnya. Kan bagaimana mengoperasionalkan. Iya. Nah, Bukan itu didapat di mana? Ini pertanyaannya. Ketika dia begitu masuk di perguruan tinggi, dia sudah harus running. Dia. Kan nggak bisa di sana baru belajar komputer sekian ini. Walaupun itu mungkin dan anak SMK yang paling leading. Siap. Itu kalau saya lihat. Siap. Ya. Pemirsa, kita akan jeda sejenak. Nanti kita akan masuk ke sengkarut tentang PBDB dan terakhir kita masuk ke Profesor Bodong. Kita saksikan saat lagi. Pemirsa Paradoksis, kita sampai ke sesi keempat. Kita akan bahas tentang PPDB. Prof, tentang PPDB. Kita tahu bahwa dasar dari pembuatan PPDB itu adalah adanya keberimbangan secara zona. Itu ideal sekali, tetapi dengan keterbatasan infrastruktur, apakah kita balik lagi kepada kebijakan yang sudah lama? Aturan tentang PPDB ini, terutama zonasi ini, layak untuk dilanjutkan? Ya, pertanyaan ini sebenarnya agak berat dijawab kalau tidak melakukan survei lapangan yang mendalam gitu ya. Tapi yang sepanjang yang saya ikuti bukan tidak ada riak ya, tidak ada kasus. Tapi saya tadi tanya Bu Anggreni SMA 3 gimana, aman kata dia. Ya syukurlah. Di daerah katakan misalkan seperti di kota di Bangli juga mungkin aman, tidak ada masalah karena jumlah siswa sekolah juga itu memadai lah. Hanya saja mungkin di beberapa sekolah di Kota Denpasar mungkin yang maaf dalam tanda petik masih dipandang favorit. Yang bersekolah itu bukan anaknya tapi orang tuanya. Sehingga orang tuanya yang bersekolah itu tidak dapat menjadi kecewa. Artinya apa? Artinya ada proses di belakang layar yang perlu adanya mereka menduga ada proses di belakang layar. Padahal menurut saya, mohon maaf, dari tahun ke tahun PPDB dilakukan ini selalu diupayakan perubahan-perubahan lah. Sampai yang terakhir ini kan dari tahun yang kemarin ini kuotanya kan sudah agak menarik gitu. Ketika ada afirmatif, ya misalkan lalu ada yang dapat raport dan lain-lain. Tetapi tetap saja kembali lagi kalau sudah tidak jujur dari pesanan luar ataupun dari dalam, misalkan soal raport, sudah pernah kejadian salah satu sekolah semua nilainya bagus, tapi ragu ujian matematik mana itu kan soal 5 10 mampu gitu. Itu keluhannya seperti itu ada. Tetapi memang cara penilaian itu ada kurva normal dan kurva absolut. Nah, saya mengerti karena itu ada nilai tidak perlu kita komentari. Tetapi ini perlu kita cermati bahwa kegagalan yang pertama terjadi, bukan kegagalan itu yang pertama adalah satu soal zona ini karena tata ruang kota kita tidak didasarkan atas dasar di mana letak sekolah. Tapi sekolah itu dibangun, mohon maaf, tempo hari karena dapat sumbangan dari masyarakat. Di sana numpuk di Kereneng ini berapa sekolah dia. Kalau dibuat zonanya padat banget, ya kan? Ya itu sebabnya
tidak mestinya dalam ilmu perwilayahan dengan 1.000 penduduk ada 1 TK misalkan, dengan 2.000 penduduk ada SMP, pasar dan lain-lain. Itu memudahkan zonanya. Ya. Dan zona ini dipermudah lagi ketika umpamanya khusus di Denpasar disupport oleh jaringan transportasi sekolah ini. Ya. Ini luar biasa menurut saya sudah. Jadi pelan-pelan sudah mulai membaik. Nah sehingga dengan demikian mari kita amankan ini zona ini. Beberapa kesalahan yang mungkin yang terjadi yang saya duga karena memang kesiapan orang tua atau anak-anak yang tidak siap dengan gadget atau komputer, karena sistem online itu kesalahan dia mengklik itu sulit untuk dirubah. Ini sampai ada nangis-nangis saya dapat laporannya dari teman di ombudsman itu untuk mengubah orang tuanya, tak bisa. Nah oleh karena itu mungkin ada tingkatan pelayanan dari sekolah itu menyiapkan katakan tim untuk membantu. Jadi orang tua yang tidak mampu atau tidak siap silahkan datang ke sekolah biar tidak salah. Saya kira ada kegagalan di situ. Nah, yang masalah yang lain adalah biasanya kuota perpindahan, kuota yang lain-lain itu kalau kosong gimana kadang-kadang diisi mungkin. Karena rombel itu kan harus penuh. Nah, inilah yang perlu menjadi celah menjadi celah yang mesti harus diamankan. Saya kira makin tahun mungkin makin baik. Saya masih menyadari sekitar 6 tahun yang lalu itu kepala sekolah sampai lari ke Surabaya untuk tidak diteror, dititipin anak-anak yang mau sekolah gitu. Waktu saya masih aktif di Dewan Pendidikan pada waktu itu Jadi begitu ininya. Yang lain-lain saya kira mulailah katakan kita membangun seperti saya katakan tadi pesan saya. Bangunlah kejujuran di dunia pendidikan sekecil apapun karena ini sangat penting dan itu akan menyebabkan kita bisa membangun kultur poinnya adalah selama ini kan memang banyak prestasi dalam tanda petik prestasi bodong. Hal ini juga tidak bisa kita nafikan bahwa keberadaan prestasi yang diakui oleh sekolah atau dinas pendidikan itu tidak semua prestasi, kan begitu. Itu satu masalah. Yang kedua adalah memang ajang-ajang untuk pemberian peningkatan prestasi oleh setiap komunitas ini sangat terbatas dan itu pun tidak diakomodir oleh dinas pendidikan. Nah, kenyataannya seperti apa yang terutama yang berbasis prestasi ini, Ibu? Maksud saya Tiang adalah prestasi itu kan demikian generalnya, dari misalkan dia tukang tegan gong, mohon maaf, itu sampai yang akademik. Apakah atau bagaimana manajemen sekolah untuk mengakomodir prestasi yang dari A sampai Z ini? Iya, terima kasih. Ini sebenarnya untuk prestasi sendiri di Juknis itu sudah jelas. Jadi kami di pihak sekolah sebagai tim yang memang menangani pendaftaran PPDB dari jalur prestasi itu dikategorikan Bapak. Jadi ada prestasi tingkat provinsi, ada nasional, ada internasional, itu ada bobot dan poinnya masing-masing. Apakah individu ataukah berkelompok. Selain dari piagam, pihak sekolah sendiri dan memang sudah tertera di Juknis itu membutuhkan surat keterangan dari pihak penyelenggara lomba bahwa seandainya itu tingkat nasional itu minimal diikuti 5 provinsi kayak gitu. Dan ada istilahnya ada rubriknya, sih Bapak. Selama ini seperti itu. Dan juga ada kuota sendiri. Apakah prestasinya akademis, apakah non akademis seperti itu. Nah, terus bagaimana pengelolaan prestasi non-akademik dan akademik itu di sekolah, Ibu? Di yang non-akademis itu dikategorikan. Apakah dalam bentuk seni budaya, apakah olahraga. Kelasnya dibedakan? Dan kita tidak pernah membedakan dari segi prestasi. Hanya pengklasifikasian untuk menerima jumlah aja, Bapak. Ya, apakah kuota terpenuhi? Ya, ini saya ikut sedikit lah. Itu kan sudah ke era perbaikan. Karena tempo hari memang macam-macam terjadi. Pada waktu itu di tingkat mungkin tidak di SMA, anaknya di SMP, tetapi bidang prestasinya tidak ada di sekolah itu. Ya, misalnya permainan anggar menang di nasional gitu. Lalu ini diterima apa tidak? Kalau kita lihat ini minat dan bakat, mohon maaf ini. Kalau kita sinergiskan, mestinya sekarang ini setiap sekolah udah bisa menyiapkan ini loh yang nanti yang akan mendapat prioritas utama. Karena sekolah kita akan maju di bidang itu. Ya, misalkan kalau seperti di Udayana kita marching band misalkan.
pencak silat misalkan itu dapat priority dia untuk bisa akan maju, sehingga anak-anak marching band SMA misalkan dia udah punya credit point untuk bisa masuk ke melanjutkan studi. Nah, ini yang perlu mungkin atau misalkan tanpa melihat itu bahwa mereka misalkan juara anggar nasional dan bisa dibuktikan mungkin ini nanti di pertandingan berikut mampu mengangkat nama sekolah. Lain lagi bukan untuk diminat mengembangkan di sekolah karena tidak ada dia. Coba kalau di sekolah nggak ada ngoyong setelah sertifikasi sing mudiang ya. Jadi anggarnya mati juga gitu loh. Oleh itu dia didorong untuk bisa mengangkat nama sekolah. Saya kira itu yang penting. Nah, Ibu, tentang prestasi sekarang selepas SMA. Kita tahu bahwa banyak sekali anak-anak kita itu yang diterima di perguruan tinggi itu berdasarkan prestasi. Kira-kira SMA 3 kita tahu bahwa KIR-nya advance sekali. Nah, apa saran Ibu, terutama bagi sekolah yang lain, untuk jenis tips and tricks lah, agar untuk menembus bidang prestasi tertentu? Terima kasih Bapak. Seperti yang tadi disampaikan memang benar, justru sekolah SMA 3 itu tidak terfavorit 10 besar SMA negeri yang lolos SNBT. Karena kami sebagian besar muridnya lolosnya SNBP, prestasi. Itu yang tidak dilihat. Bahkan katanya banyak juga ada yang protes alumni, kok nggak ada nama SMA 3? Karena mereka tidak menyadari ternyata lulusan kami itu terbanyak SNBP-nya. Jadi sampai berapa jumlahnya? Itu hampir 80 Pak, dari 300. Lainnya baru mandiri SNBP. Nah, itu kiatnya apa, Bu? Oke. Jadi memang benar disampaikan kalau di SMA 3 memang kami dikuatkan dengan memang adanya sekolah berbasis sains. Jadi memang dari program sekolah pun yang mewajibkan siswa kelas 3 ketika tamat itu wajib menghasilkan sebuah abstrak, eksten dan abstrak. Nah, jadi mereka sudah belajar menulis. Jadi siswa yang memang sudah terlatih memang dari SMP, masuk lewat prestasi, SMA, kemudian dibina oleh memang guru yang benar-benar berkompeten, itu nanti diarahkan mereka mengikuti kompetensi nasional, internasional, dan hampir sebagian besar, justru sekolah kami, sebagian besar siswanya ekstranya adalah KIR. Hampir 100 siswa itu KIR 3 kelas jadi guru kami membimbing, jadi seperti itu. Jadi karena kenapa anak-anak sudah melihat peluang sekarang, jadi mereka sudah tahu yang diterima lewat SMA 3 itu pasti SNBP, jalurnya apa, karya tulis, jadi mereka ikut ekstra tersebut gitu. Oke, jadi KIR adalah salah satu unggulan di SMA 3. Betul. Nah, sementara di tempat lain, di SMA lain, mungkin para guru atau anak-anak tuh belum pernah mendengar istilah KIR itu. Artinya complangnya luar biasa. Karena komentarnya. Iya, saya kira disinilah tugasnya pengawas sekolah ya dari pendidikan itu untuk menjembatani. Katakan kalau di SMA 3 punya prestasi yang baik. Ibu tadi ada kelompok kerja sekolahnya apa namanya? Guru-guru apa namanya? Guru Kombel. Komunitas belajar. Ya, komunitas belajar itu. Nah, komunitas belajar inilah mesti yang juga ikut menularkan ke komunitas belajar. Jadi ada forum di antara komunitas belajar ini untuk mengangkat, dan tidak harus dia memiliki keahliannya. Dia bisa meminjam. Dia bisa meminjam pembimbing misalkan itu. Bisa ke perguruan tinggi minjem. Saya pun ketika di perguruan tinggi saya ajak orang-orang yang punya kompetensi di bidang untuk membina mahasiswa saya. Nah, kira yang penting ada niat itu. Dan sebenarnya itu adalah tugas dan wewenang dari Dinas Pendidikan untuk menjembatani itu kan? Wajib, karena kalau tidak antar sekolah itu ngapain sekolah ngerecoki saya katanya gitu. Betul. Ya, harus ada, biasanya strukturnya harus di atas bahwa ini harus ada pertemuan di antara mereka. Sehingga saya kira gubernur yang terpilih ini ke depannya harus berpikir tentang kemajuan pendidikan. Betul. Jadi jangan hanya ngobrol bansos saja ya. Jangan, ini yang paling penting karena ini SDM kita, manusia kalau kita mau generasi emas ke depan ini memang pendidikan yang harus kita investasi besar. Siap. Kita jeda sesaat, nanti kita akan kembali ke sesi terakhir dengan ada 2 hal yang akan kita bahas saat lagi.
Pemirsa Paradoksis, sampailah kita pada sesi yang terakhir tentang simpulan. Tetapi sebelum simpulan, ada satu isu yang sebenarnya saya telah janjikan, yaitu tentang guru besar obral. Ya, nah itu diangkat oleh Tempo dan cukup menghebohkan itu Kanda. Nah, pendapat Kanda tentang obral guru besar ini seperti apa? Ya, terima kasih. Kebetulan saya salah satu profesor yang sudah pensiun, tentu agak tergerak hati untuk memperhatikan berbagai perkembangan di luar, dan sebegitu hebatnya artinya Pengaruh politik ya. ya jabatan fungsional profesor itu penting juga bagi politik. Saya hanya berpikir suatu saat mudah-mudahan teman saya dibalas dendam di fakultas biar juga diisi profesor jenderal gitu loh. Jadi kami pun juga berhak mendapat Gelar jenderal ya. yang lain begitu. Tapi begini, kita sudah diatur di dalam tata kerja kita itu kapan boleh dan berapa kum yang disyaratkan, lalu yang belakangan ini yang membuat berat itu sebenarnya ketika di jurnal yang Scopus itu ya. Dan orang ada yang pro dan kontra, bahkan beberapa teman saya di UGM yang lain maupun di Singapura dia tidak perlu mencari gelar profesor, yang sepenting dia berapa karya saya disitasi oleh orang, itu yang lebih penting ya. Bukan karena profesor gitu dia bilang. Karena dia melihat bahwa orang tuh muda-muda sekarang berlomba-lomba mencari bukan gelar jabatan profesional ini dengan berbagai cara. Jadi pragmatisme terjadi ketika untuk mendapatkan tulisan-tulisan ini banyak ada Scopus yang abal-abal ini, mohon maaf, ini di luar kemampuan kita. Di luar kemampuan kita untuk melakukan itu. Jadi ada yang memang tahu, ada yang mungkin maaf seperti calonya, ada yang tidak tahu. Kasihan itu yang tidak tahu sampai akhirnya pensiun teman-teman itu terjadi karena tidak tahu celah untuk melakukan itu. Yang disebut predatory journal itu ya. Ya, jadi itulah. Lalu kalau ada yang sudah umur 70, misalkan saya nggak tahu kalau seperti yang diisukan Pak Bambang Susatyo, itu umurnya berapa, lalu kalau sudah 70, untuk apa, kan pensiun sudah guru besar. Saya pun tadi sudah menyampaikan sama Sadwike, kalau saya sudah pensiun, boleh setelah saya tidak dipanggil Prof lagi, karena sebenarnya sudah dianjurkan di Undang-Undang Guru dan Dosen ketika ini selesai hilang profesor. Tapi sebagai sebuah penghormatan, katakanlah seperti Pak Mantre, gubernur kita, nama jalannya tetap Profesor Ida Bagus Mantre. Ini penghormatan, berbeda ya. Jadi dalam arti ini, dan penghormatan ini terjadi kembali kepada individu. Karena si seorang profesor itu apa sih karyanya gitu loh, sampai ada profesor kalau dia tidak ada karyanya, lalu tidak ada lembaga di mana dia lalu mengajar. Ya ini abal-abal menurut saya. Dan saya juga tidak tahu apakah dia yang profesor yang mengejar profesor itu mencari tunjangan guru besar, saya tidak tahu. Yang jelas kan cukup besar tunjangan guru besar itu. Dan saya juga agak menarik mendengar seperti ada 11 guru besar di Unam melakukan praktek kegiatan seperti itu. Kaitannya memang itu ada India, ada Inggris, itu yang berbuat di dalamnya yang saya dapatkan. Dan saya mengikuti memang berita yang dari Tempo itu. Kalau ini benar, mohon maaf, saya juga kangen mendengar menteri kita tegas gitu loh. Pak Menteri tegas lah melihat keadaan ini, kok semua sepertinya dibiarkan saja. Sehingga inilah menurut saya melihat dari sisi lain, untuk menutup kasus-kasus yang ada, dibuat kasus baru sepertinya begitu akhirnya pikiran kita. Jadi agak liar, mohon maaf ini. Siap. Nah, terakhir harapan Kanda tentang pendidikan Indonesia. Saya bermimpi memiliki grand design, direview grand design kita, karena jelas sudah bahwa kemudahan dan pemerataan akses pendidikan itu belum sepenuhnya bisa berlaku. Yang kedua, saya coba hujamkan contoh, misalkan dari grand design ini, kita lahir dan besar di Bali. Bali ini dikelilingi oleh laut. Pernahkah kita berpikir dunia pendidikan kita di lokal Bali ini berpikir untuk mengeksplor laut sebagai bagian daripada kehidupan kita, lalu didukung oleh pendidikan yang berkaitan dengan kelautan, perkapalan, pengalengan, industri kan? Tidak pernah.
Ini menurut saya menyebabkan kita putus mata rantai kita untuk segera mendapatkan kesejahteraan meningkat. Ya. Kita berkutat dengan pariwisata, ketika anjlok kita tidak bisa bicara apapun. Betul. Ketika pandemi juga akan bermasalah. Nah, ini salah satu grand design, sehingga dengan demikian Bali misalkan maju nanti di bidang kelautannya, lalu Kalimantan apanya, Sumateranya apa, di situ ketergantungan yang ada itu saling bersaingi dan saling diisi. Dan oleh karena itu nanti ada anak-anak yang saling pindah mendapatkan sekolah. Inilah kaitan NKRI yang terjadi dari Sabang sampai Merauke. Tidak lagi nanti saya wong ini, saya wong itu, dan besar dan di tempatnya sendiri. Tidak pernah ada interaksi di antara kita, sehingga dengan demikian NKRI jadi tanya besar. Jadi output dari pendidikan yang saya maksudkan tadi itu adalah tetap membangun NKRI. Ya, jadi educational supply chains dari sana. Ya. Ibu, silakan sebagai penutup, Bu, dan harapan kepada orang tua. Iya, sebagai penutup, mungkin di tengah keputusan Kemendikbudristek yang menghapuskan jurusan IPA IPS ataupun bahasa, mungkin bagi orang tua yang mungkin belum mengetahui secara keseluruhan apa informasinya secara utuh, mungkin bisa langsung menuju ke sekolahnya agar bisa dijelaskan dan tidak membuat kebingungan atau kekhawatiran nanti bagi anak-anaknya sendiri untuk mencari atau melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi intinya semua mungkin kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mungkin keinginannya atau idealnya adalah pembelajaran yang berpusat pada murid, tapi mungkin pelaksananya di lapangan ataupun penerimaan oleh masyarakat yang mungkin adanya miss di situ. Ya. Gitu aja sih, Pak. Ya. Iya, pemirsa Paradoksis dimanapun Anda berada, tadi 5 sesi sudah kita lalui obrolan ringan terkait dengan sengkarut sistem pendidikan kita. Kini saatnya kita membuat beberapa kesimpulan atas obrolan kita tadi. Yang pertama adalah bahwasannya pemerintah jangan mengambil kebijakan strategis, utamanya terkait dengan masa depan pendidikan Indonesia di akhir masa periodenya. Ini penting sekali agar jangan sampai pemerintah ke depan menanggung beban akibat kesalahan kebijakan yang diambil. Yang kedua adalah apapun kebijakan yang terkait dengan masa depan pendidikan Indonesia haruslah didasari atas hasil analisa yang sahih. Jangan lagi ada kebijakan yang bersifat trial and error yang tidak terbukti efikasinya atau kesahihannya. Yang ketiga adalah pentingnya dukungan dari semua pihak atas semua kebijakan pemerintah yang telah diambil, termasuk juga memastikan pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah, hadir dan memberi support kepada sekolah agar jangan sampai sekolah-sekolah terutama yang di pelosok kehilangan arahnya. Yang terakhir adalah harapan kita bahwasannya dengan penghapusan jurusan di SMA ini mewajibkan bahwasannya setiap individu, dalam hal ini siswa, mengetahui dan memahami dengan betul semua potensi atas bakat dan minatnya. Karenanya penting sekali untuk melakukan tes minat dan bakat untuk setiap siswa agar jangan sampai mereka salah mengambil keputusan tentang masa depan mereka. Nah, dan untuk itu Ganesha Institute yang bekerja sama dengan Paradoksis telah menyiapkan semua tools yang tersedia untuk membantu siswa-siswi kita untuk meraih masa depannya. Cek informasi lengkapnya di deskripsi berikut. Nah, itu saja yang dapat kita sampaikan pada Paradoksis kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh kerabat kerja yang bertugas, kepada Kagama Bali yang memproduksi acara ini, dan juga yang tidak lupa kepada Anda yang dengan amat setia tetap menyaksikan Paradoksis dari awal hingga akhir. Terima kasih atas supportnya sekali lagi untuk para narasumber kami. Suksma banget sudah bersedia hadir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Paradoksis ini untuk kebaikan pendidikan dan masa depan Indonesia. Terima kasih. Semua.
Terima kasih. Bu, semua. Udah mengajar udah.